Patahan San Andreas di Amerika Utara, Patahan Semangko di sepanjang Pulau Sumatera, Palung Mariana di Filipina, dan pegunungan Himalaya yang membentang di sepanjang benua Asia. Beberapa bentuk permukaan bumi tadi merupakan hasil dari pertemuan beberapa lempeng ataupun pergerakan dari lempeng. Hal ini sesuai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu lempeng tektonik. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Dimulai yang paling dalam adalah lapisan inti dalam, selanjutnya adalah lapisan inti luar, kemudian lapisan ketiga adalah lapisan mantel bumi, dan yang terakhir adalah lapisan kerak bumi. Kerak bumi inilah yang terbagi menjadi beberapa potongan lempeng tektonik. Lapisan tektonik adalah lapisan yang dingin dan beku yang berada di atas lapisan astenosfer atau lapisan liang tadi. Lapisan astenosfer ini sifatnya sangat panas dan elastis. Jadi seolah-olah potongan-potongan lempeng tadi mengapung dan bergerak di atas lempeng ataupun lapisan dari astenosfer ini. Kalau kita lihat beberapa potongan lempeng yang ada di benua di dunia itu seperti potongan-potongan puzzle yang bisa dijadikan jadi satu. Dan kenapa mereka bisa berpisah? Ini dibuktikan oleh beberapa penelitian dari para ilmuwan. Permukaan bumi yang bergerak saling menjauh ini diakibatkan oleh tenaga dari dalam bumi yang disebut dengan tenaga endogen. Sehingga benua-benua tersebut terpisah seperti hingga keadaan saat ini. Salah satu yang dijadikan alasan oleh para ilmuwan adalah penemuan fosil-fosil yang sama di benua Afrika dan di benua Amerika. Coba kita lihat, dengan perbedaan kondisi yang dipisahkan oleh samudra, ini memungkinkan bahwasanya dulu tidak mungkin para dinosaurus tersebut bermigrasi. Dari sinilah para ilmuwan berpendapat bahwasanya bumi ini dulu satu kesatuan ataupun satu. Dan kenapa mereka bisa berpisah? Ini disebabkan oleh arus konveksi yang ada di dalam bumi. Arus inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi. Kemudian, apa yang terjadi jika lempeng ini bergerak? Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik. Pergerakan lempeng dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gerakan lempeng saling mendekat disebut konvergen, gerakan lempeng saling menjauh disebut divergen, dan gerakan lempeng saling berpapasan disebut dengan transform. Dari ketiga jenis pergerakan lempeng ini, maka bentuk muka bumi yang dihasilkan tentu akan berbeda-beda. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konvergen. Konvergen atau konvergensi merupakan gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Sesuai dengan gambar yang kalian lihat sekarang, ada dua lempeng yang saling bertumbukan yang ditujukan oleh tanda panah. Lempeng ini menuju titik yang sama yang menyebabkan pertumbukan dua lempeng. Adanya pertemuan dua lempeng ini akan menyebabkan beberapa fenomena. Yang pertama adalah fenomena penunjaman atau subduksi. Yang kedua, terciptanya palung laut. Ketiga adalah pembengkakan tepi lempeng benua yang akan membuat deretan pegunungan. Kemudian yang keempat, aktivitas vulkanisme. Salah satu bentuk permukaan bumi yang sering kita kenal adalah pegunungan Himalaya, di mana pertemuan dua lempeng dari lempeng India dan lempeng Eurasia yang menyebabkan fenomena pegunungan tertinggi di dunia, yaitu pegunungan Himalaya.
Ini salah satu contoh dari pertemuan dua lempeng ataupun konvergen ini. Gerak lempeng saling menjauh atau divergen. Divergen merupakan gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Fenomena yang terjadi akibat pergerakan lempeng divergen ini adalah: pertama adalah perenggangan lempeng atau oceanic crust. Yang kedua adalah terbentuknya tanggul dasar samudra atau mid-oceanic crust. Dan ketiga adalah terbentuknya aktivitas vulkanisme laut. Dan keempat, timbulnya aktivitas gempa bumi. Salah satu contoh dari pergerakan lempeng saling menjauh ataupun divergen adalah lempeng Amerika dan lempeng Afrika, di mana lempeng ini saling menjauh di tengah Samudra Atlantik sehingga terciptanya Mid-Atlantic Ridge. Salah satu contoh selanjutnya adalah pergerakan lempeng saling menjauh dari lempeng Afrika dan daratan Arab sehingga terciptanya Laut Merah. Ketiga, gerak lempeng saling berpapasan atau disebut dengan transform. Sesar mendatar atau transform merupakan gerakan saling bergesekan dengan berlawanan arah antara dua lempeng. Salah satu gerak yang ditimbulkan dari sesar mendatar ini adalah terbentuknya patahan San Andreas yang ditimbulkan dari gerakan saling bergesekan antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik sepanjang 1.300 km yang ditemukan oleh Profesor Barclay Andrew Lawson pada tahun 1895. Di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera, terdapat patahan Semangko, di mana patahan ini tercipta antara pergesekan dua lempeng dari lempeng Eurasia yang bergesekan dengan lempeng Indo-Australia, sehingga terciptanya patahan Semangko yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Dan sesar inilah yang menyebabkan terbentuknya Bukit Barisan. Jika kalian ingin melihat bentuk asli dari sesar ini, silakan datang ke Ngarai Sianok yang ada di Bengkulu. Di sini jelas-jelas terlihat pergesekan ataupun sesar dari lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang menciptakan Bukit Barisan sepanjang Pulau Sumatera. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.